Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Jeritan Hati. Apakah kamu pernah merasa diremehkan atau melihat anakmu diperlakukan tidak adil oleh orang terdekat? Cerita kali ini datang dari seorang ibu yang kesabarannya sudah mencapai batas. Ia harus menyaksikan putrinya ditinggalkan sendirian di depan mal oleh sang ibu mertua, hanya demi memanjakan cucu yang lain. Sakit hati, marah, kecewa semua bercampur. Tapi tunggu, ibu ini tidak diam. Dia membalas perbuatan itu, tepat di hari yang sama, dengan cara yang cerdas dan menusuk hati. Penasaran bagaimana pembalasan cerdas ini akan menghancurkan kedamaian sang ibu mertua? Sebelum kita masuk ke bab 1, yuk tunjukkan dukunganmu dengan like video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap update kisah-kisah penuh emosi dari kami. Dan sekarang, waktunya absen. Komen di bawah dengan nama kamu, dari kota mana, dan tulis, hadir. Sudah siap? Mari kita mulai. Sejak menikah dengan putranya, Vina sudah lama mencium aroma diskriminasi yang sangat tipis, namun terasa menyakitkan, dari Bu Dewi, ibu mertuanya. Awalnya Vina mencoba menepis, menganggap itu hanya kepekaan berlebihan seorang menantu baru. Namun, seiring berjalannya waktu dan setelah putri Vina lahir, pola perlakuan Bu Dewi menjadi semakin jelas dan tak terbantahkan. Bu Dewi memiliki 2 cucu dari 2 anak laki-lakinya. Cucu yang pertama adalah putri Vina, dan cucu yang kedua adalah anak dari adik ipar Vina. Secara usia, kedua cucu itu hanya terpaut beberapa tahun, dan mereka sering menghabiskan waktu bersama di rumah Bu Dewi, terutama di akhir pekan atau hari libur. Masalahnya terletak pada bagaimana kasih sayang Bu Dewi tersalurkan. Ketika cucu yang lain datang, rumah Bu Dewi akan dipenuhi sorak-sorai dan tawa. Hadiah-hadiah mahal akan disiapkan di meja ruang tamu, makanan kesukaan akan dipesan dari restoran mewah, dan perhatian Bu Dewi akan tercurah sepenuhnya. Putri Vina, yang hadir bersamaan, akan menerima perlakuan yang jauh berbeda. Hadiah untuknya selalu berupa barang yang lebih murah, seringkali berupa sisa, atau bahkan barang yang sudah tidak terpakai lagi. Saat Bu Dewi memamerkan tas barunya atau sepatu mahalnya kepada cucu yang lain, Putri Vina hanya akan diberi buku mewarnai bekas atau pensil warna yang sudah patah. Vina berusaha menutupi rasa sakit hati itu di depan putrinya, selalu berkata bahwa barang-barang itu sama berharganya. Namun, hati kecil seorang anak, apalagi mata seorang ibu, tidak bisa dibohongi. Perbedaan perlakuan itu tidak hanya terlihat pada materi, tetapi juga pada kata-kata. Jika cucu yang lain berhasil mendapat nilai 100 di sekolah, Bu Dewi akan menelepon Vina dengan bangga, meminta Vina turut merayakan dan memuji kehebatan sang cucu. Tetapi, ketika putri Vina juga meraih prestasi yang sama, Bu Dewi hanya merespons datar. Oh, syukurlah. Memang sudah seharusnya anak perempuan pintar, tidak usah dibesar-besarkan. Kalimat itu, yang diucapkan dengan nada meremehkan, selalu meninggalkan luka sayatan di hati Vina. Vina sudah berulang kali mencoba berbicara baik-baik dengan suaminya. Ia menjelaskan bahwa perlakuan ibunya itu akan berdampak buruk pada psikologis putri Vina. Ia takut putrinya tumbuh dengan rasa minder dan selalu merasa kurang berharga. Suaminya, seperti biasa, selalu bersikap pasif. Ia akan menjawab dengan nada lelah dan pembelaan yang klise. Ah, ibu itu kan sudah tua. Ibu hanya lebih dekat dengan cucu yang satu itu karena mereka lebih sering main. Kamu terlalu sensitif, Vina. Jangan mempermasalahkan hal-hal kecil. Bagaimanapun juga, dia ibuku. Jawaban itu selalu membuat Vina merasa sendirian dalam perjuangan melindungi harga diri putrinya. Suatu kali, Vina pernah memberanikan diri berbicara langsung kepada Bu Dewi saat mereka sedang makan bersama. Vina berkata dengan sopan, "Bu, maaf, saya hanya ingin memastikan. Apakah ada yang salah dengan putri saya, sehingga ibu terlihat jarang mengajaknya bicara?" Bu Dewi, tanpa sedikit pun rasa bersalah, hanya tertawa kecil. Vina, jangan terlalu dramatis. Anakmu itu sedikit pendiam. Dia tidak seaktif sepupunya. Lagi pula, kamu ini harusnya bangga melihat betapa hebatnya keponakanmu. Itu bagus untuk motivasi anakmu. Tidak usah cemburu begitu. Vina terdiam. Kata, cemburu, itu sungguh menghina. Vina tidak cemburu pada keponakannya.
Vina hanya menuntut keadilan dan kasih sayang yang tulus untuk putrinya sendiri. Sejak saat itu, Vina memutuskan untuk mengurangi interaksi langsung, tetapi situasi tidak membaik. Perlakuan diskriminatif itu mencapai puncaknya menjelang momen yang seharusnya menyenangkan, liburan keluarga besar. Bu Dewi berencana mengajak seluruh anak dan cucunya untuk menghabiskan waktu di salah satu resort ternama di luar kota. Semua persiapan dilakukan secara besar-besaran, melibatkan baju seragam baru dan biaya yang tidak sedikit. Sejak awal perencanaan, Bu Dewi sudah fokus membahas kamar yang akan ditempati cucunya yang lain, menu makanan kesukaan mereka, hingga aktivitas outbound yang pasti disukai. Di hadapan Putri Vina, Bu Dewi sering berkata, "Wah, nanti kita akan berenang di kolam ombak besar, ya? Kita akan beli es krim sebanyak-banyaknya di sana." Kalimat itu tidak ditujukan kepada Putri Vina, melainkan kepada sepupunya, sambil Bu Dewi mengelus kepala sang sepupu. Putri Vina hanya bisa menatap penuh harap. Saat Vina bertanya detail tentang persiapan putrinya, Bu Dewi hanya menjawab acuh tak acuh. "Oh, anakmu ikut? Ya sudahlah, bawa saja baju apa adanya. Dia kan tidak terlalu suka keramaian." Perkataan Bu Dewi semakin menyakitkan, dan Vina mulai merasakan firasat buruk. Pikirnya, liburan ini hanya akan menjadi panggung bagi Bu Dewi untuk memamerkan kasih sayangnya yang timpang, yang pada akhirnya hanya akan menyakiti Putri Vina lebih dalam. Vina berusaha mengabaikan perasaan itu, berharap Bu Dewi akan bersikap lebih dewasa di momen kebersamaan keluarga. Namun, Vina salah. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Bu Dewi datang ke rumah Vina dengan alasan ingin mengambil sesuatu. Saat itu, Vina sedang sibuk memasukkan beberapa perlengkapan putrinya ke dalam tas. Bu Dewi memperhatikan Vina dengan tatapan aneh. "Vina, kamu ini mau bawa anakmu kemana? Kenapa perlengkapannya banyak sekali?" tanya Bu Dewi. "Tentu saja untuk liburan, Bu. Persiapan untuk putri saya," jawab Vina. Bu Dewi menyeringai kecil. "Liburan? Oh ya, Vina. Sepertinya ibu lupa bilang. Anakmu sebaiknya di rumah saja." Vina tercekat. "Maksud ibu? Semua orang ikut, kan? Kenapa putri saya tidak boleh?" "Bukan tidak boleh, Vina. Tapi, ibu rasa anakmu lebih baik tidak usah ikut. Liburan kali ini akan sangat ramai dan penuh kegiatan. Anakmu itu kan pendiam, dia pasti cepat lelah dan rewel. Nanti malah mengganggu kesenangan yang lain. Lagi pula, uang tiketnya kan bisa dipakai untuk beli mainan yang bagus-bagus untuk sepupunya, yang lebih tahu cara bersenang-senang," ujar Bu Dewi tanpa jeda, seolah Vina dan putrinya hanyalah beban. Wajah Vina memanas. Ia merasa amarah yang selama ini ia tahan sudah di ujung tanduk. Ia menatap suaminya, mencari dukungan atau setidaknya penolakan keras atas ide gila ibunya itu. Tetapi, suaminya hanya berdiri di ambang pintu, menghindari tatapan Vina, dan berkata pelan, "Vina, dengarkan saja ibu. Mungkin ibu benar. Ibu hanya ingin liburan kita lancar." Vina merasa dikhianati dan dihina di rumahnya sendiri. Ucapan Bu Dewi itu bukan hanya meremehkan putrinya, tetapi juga meremehkan Vina sebagai seorang ibu. Sejak saat itu, di dalam hati Vina, satu hal menjadi pasti, ia harus bertindak. Ia tidak bisa lagi membiarkan perlakuan tidak adil ini merusak mental putrinya. Vina tersenyum pahit, menelan amarahnya, dan berkata, "Baik, Bu. Jika itu yang ibu mau." Bu Dewi pergi dengan senyum kemenangan, merasa sudah berhasil, mengatur, dan memastikan liburannya akan berjalan sempurna tanpa kehadiran cucu yang dianggapnya membosankan. Bu Dewi tidak tahu, senyumnya itu adalah percikan api yang membakar tekad Vina untuk melancarkan pembalasan yang akan menghantam Bu Dewi tepat di harga dirinya. Vina tahu, suaminya tidak akan melindunginya, jadi Vina memutuskan untuk melindungi dirinya dan putrinya sendiri. Kejadian yang terjadi beberapa hari kemudian di mall hanyalah puncak gunung es dari semua perlakuan diskriminasi yang sudah ditumpuk bertahun-tahun. Vina kini hanya menunggu momen yang tepat. Setelah insiden penolakan rencana liburan, Bu Dewi memang tidak lagi menyentuh topik resort di depan Vina. Namun, sikap diskriminatifnya tidak berhenti. Bu Dewi justru beralih fokus, merencanakan kegiatan lain dengan cucunya yang lain, sementara putri Vina sengaja diabaikan. Kali ini, Bu Dewi mengajak cucu yang lain untuk berbelanja kebutuhan sekolah,
dan membeli pakaian baru di sebuah mall besar di pusat kota. Vina, yang kebetulan sedang ada urusan keluarga di dekat sana, diminta suaminya untuk menjemput Bu Dewi sekalian. Suami Vina bersikeras agar Vina tetap menjaga hubungan baik dengan ibunya, meskipun ia tahu betul apa yang sedang terjadi. Vina terpaksa setuju, meskipun hatinya berat. Ia membawa serta putri Vina. Setibanya di mall, putri Vina langsung berbinar melihat keramaian dan dekorasi musiman yang indah. Sudah lama ia tidak pergi ke tempat seramai itu. Namun, harapan kecil di mata sang putri itu segera dipadamkan oleh Bu Dewi. Saat Vina memarkirkan mobil dan berjalan menuju gerbang mall, Bu Dewi dan cucunya yang lain sudah menunggu. Bu Dewi tampak rapi dan bersemangat, sambil memegang dompet kecil di tangan. Begitu melihat putri Vina, wajah Bu Dewi tidak menunjukkan senyum hangat. Ia hanya mengangguk singkat pada Vina. "Oh, kamu sudah datang, Vina? Baguslah," kata Bu Dewi. Kemudian, ia berbalik menghadap putri Vina. Bu Dewi mengeluarkan selembar uang pecahan kecil dari dompetnya, uang yang jumlahnya hanya cukup untuk membeli sebotol air mineral dan satu bungkus makanan ringan murah. Bu Dewi menyodorkannya kepada putri Vina. "Ini, kamu tunggu di sini saja," ujar Bu Dewi dengan nada datar. "Kami mau masuk ke dalam, makan enak di restoran Italia yang baru buka itu. Lalu, kami mau beli tas baru di butik mahal. Kamu tidak usah ikut. Ya, tempatnya ramai, kamu pasti cepat bosan." Vina yang berdiri di samping putrinya, langsung merasakan lonjakan darah ke kepala. Kalimat itu bukan hanya sebuah perintah, tetapi sebuah tamparan terbuka. Kata, "makan enak," dan "beli tas baru," yang diucapkan dengan sengaja, seolah menargetkan perasaan inferioritas pada putri Vina. Putri Vina menatap uang di tangan Bu Dewi, lalu menatap wajah ibunya. Matanya yang polos dan penuh harapan kini dipenuhi kebingungan. Seolah bertanya, "Kenapa aku tidak boleh ikut?" Bu Dewi tidak menunggu jawaban. Tanpa memberikan Vina kesempatan untuk memprotes, Bu Dewi langsung menarik tangan cucu yang lain. Berkata riang, "Ayo, sayang. Nanti keburu tutup butiknya. Kamu sudah lapar, kan? Kita tinggalkan saja yang tidak suka keramaian." Mereka berdua berjalan cepat menuju pintu masuk mall, meninggalkan Vina dan putrinya yang terpaku di area luar, dekat yang besar tempat papan informasi mall terpasang. Vina ingin berteriak dan memanggil suaminya saat itu juga, tetapi ia menahan diri. Ia harus memilih, apakah ia akan membuat keributan di depan umum, yang hanya akan membuat putrinya semakin malu dan menjadi tontonan, atau ia akan menelan amarahnya dan mencari cara yang lebih berkelas dan menghancurkan? Vina memilih yang kedua. Ia berlutut di depan putrinya, memeluknya erat-erat, dan berbisik, "Tidak apa-apa, sayang. Kita pulang saja, ya? Kita beli es krim paling enak di dunia, khusus untuk kita berdua." Namun, putri Vina menggeleng. "Tadi nenek bilang aku tunggu di sini. Aku anak baik, aku harus tunggu. Ibu bilang anak baik harus menuruti orang tua." Air mata mulai menggenang di mata putrinya. Vina menyadari bahwa Bu Dewi tidak hanya meninggalkan mereka, tetapi juga sengaja menanamkan rasa bersalah jika putri Vina meninggalkan tempat itu. Putri Vina merasa terikat oleh janji untuk menunggu, meskipun diabaikan. Bu Dewi telah memastikan putri Vina benar-benar terisolasi. Vina melihat jam tangannya. Ia harus segera menyelesaikan urusan keluarganya yang mendesak, yang tidak bisa ditunda lagi. Urusan itu melibatkan dokumen penting yang harus ditandatangani hari itu juga di kantor notaris yang letaknya tidak jauh dari mall. Jika ia membawa putrinya, proses di notaris akan terganggu karena putrinya pasti rewel setelah diperlakukan seperti itu. Jika ia meninggalkan putrinya, ia akan sama jahatnya dengan Bu Dewi. Namun, di tengah kebingungan itu, sebuah ide cemerlang melintas. Ini adalah kesempatan sempurna. Vina memeluk putrinya lagi. "Baiklah, sayang. Ibu punya urusan penting sebentar, hanya sebentar, di dekat sini. Kamu mau bantu ibu?" Putri Vina mengangguk lemah. "Oke. Kamu tunggu ibu di kursi dekat air mancur itu, ya? Jangan jauh-jauh. Nanti ibu kembali secepat kilat. Tapi, ibu akan biarkan kamu pegang ponsel ibu. Kalau ada apa-apa, kamu telepon ibu langsung. Jangan takut. Kamu gadis pemberani."
Vina sebenarnya tidak benar-benar meninggalkan putrinya sendirian. Ia menempatkan putrinya di area yang masih terlihat dari kejauhan dan mengirim pesan singkat kepada salah seorang petugas keamanan mall, yang dikenalnya, untuk mengawasi putrinya dari jauh, tanpa membuat putri Vina merasa diawasi. Vina tahu, Bu Dewi sengaja membuat mereka merasa tidak penting. Vina akan menggunakan momen ketidakpentingan ini untuk melancarkan pembalasannya. Vina kemudian bergegas pergi, meninggalkan putrinya di kursi tunggu mall. Ia menyelesaikan urusannya di notaris dengan cepat, tetapi ia sengaja memperlambat proses penjemputan. Vina ingin memberikan jeda waktu yang cukup lama, agar Bu Dewi benar-benar merasakan bahwa ia telah sukses mengabaikan putri Vina selama berjam-jam. Vina ingin memberikan waktu yang cukup bagi Bu Dewi untuk menikmati belanja dan makan enaknya, sebelum ia menarik permadani dari bawah kaki Bu Dewi. 2 jam berlalu. Vina sengaja menelepon suaminya. "Sayang, di mana ibu?" tanya Vina dengan nada yang dibuat-buat cemas. Suaminya menjawab dengan santai, "Oh, ibu sedang di restoran, makan siang." "Kenapa? Kamu sudah selesai urusanmu?" "Sudah, tapi aku khawatir. Tadi kan ibu meninggalkan putri sendirian di luar gerbang mall. Aku tidak enak, kalau ibu sudah mencari. Kasihan putri menunggu lama," kata Vina, memancing suaminya untuk merasa bertanggung jawab. Suami Vina terdiam sejenak. "Hah? Ibu meninggalkannya? Kenapa kamu tidak bilang tadi? Ibu bilang kamu yang akan menjaga putri." "Ya sudah, kamu cepat jemput putri. Aku tidak mau tahu. Jangan sampai ibu tahu kalau putri ditinggalkan sendirian. Nanti ibu marah." Vina tersenyum puas di balik telepon. Suaminya justru lebih takut ibunya marah daripada mengkhawatirkan putrinya yang ditinggalkan. Tepat 3 jam setelah Bu Dewi meninggalkannya, Vina kembali ke area mall. Ia mendapati putri Vina masih duduk di kursi yang sama. Air matanya sudah kering, tetapi matanya tampak merah dan bengkak. Putri Vina tidak lagi bermain dengan ponsel Vina. Ponsel itu tergeletak di pangkuannya. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu masuk mall, penuh harap dan kesepian. Ia ketakutan. Vina menghampiri putrinya, memeluknya erat-erat, dan merasakan tubuh kecil itu gemetar. "Maafkan ibu, sayang. Kita pulang sekarang." Putri Vina menangis terseduh-seduh di pelukan Vina. Vina membawa putrinya ke mobil. Saat mobil melaju meninggalkan area mall, Vina melihat Bu Dewi dan cucunya yang lain baru keluar dari pintu mall, menenteng kantong belanjaan mahal. Mereka tertawa riang, seolah baru saja menikmati hari yang paling menyenangkan di dunia. Mereka bahkan tidak repot-repot mencari Vina dan putrinya. Bu Dewi yakin Vina akan selalu tunduk dan membawa putrinya pulang tanpa protes. Vina merekam momen itu, bukan dengan kamera, tetapi dengan memorinya. Tekadnya kini bulat. Pembalasan ini harus setimpal. Harus menghancurkan kebahagiaan palsu Bu Dewi dengan cara yang paling tidak terduga. Vina tidak akan membuat keributan. Vina akan membuat Bu Dewi menderita, karena dihakimi oleh orang-orang yang paling penting dalam hidupnya. Vina akan membalas perbuatan Bu Dewi hari itu juga, tanpa menunda 1 menit pun. Setibanya di rumah, setelah menenangkan putrinya yang sudah trauma dan tertidur pulas, Vina membuka laptopnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk memulai. Sore itu, setelah putri Vina tertidur lelap akibat kelelahan dan trauma emosional, Vina memasuki ruang kerjanya. Suasana hatinya tenang, jauh dari ledakan emosi yang biasanya melanda setelah pertengkaran. Ketidakadilan yang diterimanya selama bertahun-tahun, ditambah perlakuan Bu Dewi di depan mall, telah memicu sebuah strategi yang dingin, terukur, dan mematikan. Vina tidak ingin berteriak atau membuat adegan. Ia ingin menegakkan batasan yang akan membuat Bu Dewi merasakan isolasi yang sama, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Langkah pertama Vina adalah menghubungi suaminya. Suaminya baru saja pulang dari bekerja, dan Vina tahu Bu Dewi sudah menghubunginya dan menceritakan kejadian di mall dengan versi yang pasti sudah diputar-balikan. Vina berdiri di ambang pintu ruang tamu, menatap suaminya yang sedang bersantai sambil menonton berita. Wajah suaminya menunjukkan kelelahan khas orang yang berusaha menghindari masalah. "Kita perlu bicara," kata Vina, suaranya pelan namun tegas, membuat suaminya langsung mematikan televisi. "Ada apa lagi, Vina? Aku baru pulang. Aku tahu soal tadi, ibu sudah cerita.
Dia bilang kamu yang telat jemput dan membuat Putri menunggu, ujar suaminya, mencoba menyerang lebih dulu untuk membela ibunya. Vina tidak marah. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan yang sangat dalam, seolah mengukur kedalaman empatinya yang sudah kering. Putri menangis selama 1 jam setelah kita sampai di rumah. Dia gemetar. Dia tidak menangis karena lelah, dia menangis karena ketakutan dan merasa dibuang. Bu Dewi meninggalkannya di luar mall selama 3 jam. Hanya karena Bu Dewi ingin menyenangkan cucu yang lain tanpa terganggu oleh anak pendiam, seperti Putri. Vina menceritakan detail traumatis yang dialami putrinya, bukan sebagai bentuk luapan amarah, melainkan sebagai fakta yang tak terbantahkan. Ia menceritakan bagaimana Putri Vina takut meninggalkan tempat itu, karena merasa terikat oleh janji untuk menunggu yang sengaja dibuat Bu Dewi. Suaminya terdiam, terlihat sedikit goyah. Astaga! Kenapa ibu bisa begitu? Itu pertanyaan yang harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri, bukan padaku, potong Vina. Kamu tahu ini bukan yang pertama. Ini adalah puncak dari diskriminasi yang selama ini kamu biarkan atas nama menghormati orang tua. Dan aku tidak akan membiarkan anakku menjadi korban lagi. Vina kemudian menyampaikan keputusannya, yang sudah ia rumuskan dengan matang. Keputusan yang menjadi inti dari bab 4 dalam rencana balasannya. Mulai hari ini, kata Vina, mengucapkannya dengan perlahan, akses Bu Dewi ke rumah ini, dan yang paling penting, aksesnya untuk bertemu Putri, dibatasi secara total selama 6 bulan ke depan. Suaminya langsung terperanjat dari kursinya. Apa? Vina, kamu gila? Itu ibuku. Kamu tidak bisa melakukan itu. Aku bisa. Jawab Vina, tatapannya tidak goyah. Aku seorang ibu, dan prioritasku adalah melindungi kesehatan mental anakku. Putri kita mengalami trauma. Sampai dia benar-benar pulih, dia tidak akan berhubungan dengan siapapun yang membuatnya merasa terbuang, termasuk ibumu. Vina melanjutkan, menjelaskan bahwa 6 bulan adalah waktu minimal yang dibutuhkan untuk terapi dan pemulihan emosional Putri Vina. Jika suaminya tidak setuju, Vina sudah menyiapkan langkah hukum untuk perlindungan anak. Ancaman itu membuat suaminya benar-benar panik. Suami Vina tahu bahwa Vina adalah wanita yang serius dan tidak pernah mengancam tanpa dasar. Tapi, bagaimana aku menjelaskannya pada ibu? Dia pasti marah besar. Vina? Suaminya terdengar seperti anak kecil yang takut dihukum. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku yang akan melakukannya. Tugasmu hanya satu. Jangan membantah. Dukung aku atau kamu akan kehilangan kami berdua. Vina mengeluarkan ponselnya dan menelepon Bu Dewi, tepat di depan suaminya. Panggilan itu dijawab Bu Dewi dengan nada riang, seolah baru saja menikmati hari yang sangat menyenangkan dan tidak terjadi apa-apa yang mengganggu. Halo, Vina? Kenapa? Mau minta maaf karena tadi kamu telat jemput? Tanya Bu Dewi. Vina mengambil napas dalam-dalam. Bu, saya tidak akan meminta maaf. Saya menelepon untuk menyampaikan sebuah keputusan. Suasana di telepon langsung hening. Bu Dewi pasti merasakan perubahan nada bicara Vina yang sangat dingin dan formal. Mulai hari ini dan selama 6 bulan ke depan, akses ibu untuk bertemu Putri dibatasi. Ibu tidak diperkenankan datang ke rumah ini dan menghubungi Putri. Demi kepentingan kesehatan mentalnya, Vina berbicara dengan tenang, tanpa emosi, seolah sedang membaca berita di televisi. Apa? Vina, kamu ini kurang ajar sekali. Kamu siapa berani mengatur saya? Kamu ini menantu macam apa? Suara Bu Dewi meninggi, penuh amarah dan kejutan. Keputusan ini final, Bu. Putri mengalami trauma berat setelah ibu meninggalkannya sendirian di depan mall selama 3 jam. Saya sebagai ibunya harus mengambil tindakan. Saya akan mengirimkan laporan medis singkat dari psikolog anak besok pagi untuk memperkuat keputusan ini. Jika ibu bersikeras datang, saya akan menganggapnya sebagai tindakan mengganggu dan akan mengambil langkah hukum yang lebih tegas. Kamu mengancam saya, Vina? Kamu mau mengadu ke ayahmu? Bu Dewi mulai panik. Saya tidak mengancam, Bu. Saya hanya menegakkan batasan. Dan ya, ayah akan tahu. Tapi bukan dari saya. Selamat malam, Bu Dewi. Vina segera memutus panggilan telepon sebelum Bu Dewi sempat membalas.
Ia menoleh ke suaminya yang kini duduk lemas di sofa. Itu baru langkah pertama, kata Vina. Sekarang, kamu harus pastikan Bu Dewi tidak datang ke sini. Kalau dia datang dan membuat keributan, kamu akan menjadi orang pertama yang harus bertanggung jawab. Vina menyadari bahwa pembalasan pertamanya, pembatasan akses, telah berhasil menciptakan kejutan dan rasa tidak nyaman yang mendalam bagi Bu Dewi. Bu Dewi yang sombong dan terbiasa dihormati kini, harus menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi memiliki kekuasaan mutlak atas cucunya. Namun, Vina tahu, Bu Dewi akan menggunakan segala cara, termasuk memanggil suami Vina, untuk merusak batasan ini. Vina tidak puas hanya dengan batasan. Vina ingin seluruh keluarga besar tahu mengapa ia melakukan ini, tanpa harus terlihat seperti menantu yang mengadu. Vina ingin Bu Dewi dihakimi oleh orang-orang yang paling dihormati Bu Dewi. Vina beralih ke laptop, menyiapkan senjata rahasia yang jauh lebih efektif daripada konfrontasi langsung. Senjata itu adalah sebuah surat. Setelah berhasil menetapkan batasan akses kepada Bu Dewi, Vina tahu bahwa kejutan awal itu hanya akan meredam amarah mertuanya sebentar. Bu Dewi adalah tipe wanita yang tidak akan menerima penolakan, apalagi dari seorang menantu yang selama ini ia anggap lemah. Bu Dewi pasti akan segera melancarkan serangan balik. Entah itu dengan air mata palsu, menekan suaminya, atau bahkan menyebarkan cerita bohong tentang Vina kepada keluarga besar. Vina harus bergerak cepat, sebelum Bu Dewi mengambil alih narasi. Namun, Vina tidak ingin terlihat seperti menantu yang suka mengadu atau mencari keributan. Strateginya adalah membuat Bu Dewi dihakimi oleh otoritas yang paling Bu Dewi hormati, ayah mertua dan saudara-saudara ipar Vina. Vina duduk di depan laptopnya. Ia tidak menulis di media sosial, dan ia tidak mengirim pesan singkat yang emosional. Ia memilih format yang sangat formal, rapi, dan lugas. Sebuah surat elektronik yang terperinci. Ia tahu, format formal seperti surat resmi akan memberi bobot dan kredibilitas pada ceritanya, membuatnya sulit dibantah sebagai sekadar gosip menantu yang cemburu. Subjek surat itu sederhana, permohonan maaf dan penjelasan mengenai batasan akses Putri Vina kepada Bu Dewi. Di awal surat, Vina menyampaikan salam dan permohonan maaf atas kegaduhan yang mungkin timbul akibat keputusan mendadak ini. Vina menggunakan bahasa yang sangat sopan dan menghormati, seolah ia adalah bawahan yang sedang melapor kepada atasan yang terhormat. Kemudian, Vina masuk ke inti masalah. Ia menjelaskan kronologi kejadian di depan mall dengan sangat detail, bahkan menyebutkan waktu spesifik. Pukul 14, Bu Dewi sengaja meninggalkan Putri Vina di luar gerbang mall dengan uang receh, sambil membawa cucu yang lain untuk makan enak dan beli barang mahal, dengan tujuan agar Putri Vina tidak ikut. Pukul 14.15 hingga pukul 17, Putri Vina ditinggalkan sendirian selama 3 jam penuh, gemetar karena ketakutan dan merasa terikat pada janji untuk menunggu, sementara Bu Dewi asyik berbelanja. Dampak, Putri Vina mengalami trauma dan menangis terseduh-seduh, menunjukkan gejala ketakutan dan kecemasan setelah kejadian itu. Vina tidak menggunakan kata-kata penghakiman seperti jahat atau kejam. Ia hanya menyajikan fakta, disokong oleh bukti bahwa ia telah menghubungi psikolog anak untuk membantu pemulihan putrinya. Vina lantas menjelaskan keputusannya untuk membatasi akses Bu Dewi selama 6 bulan. Keputusan ini murni demi melindungi kesehatan mental dan emosional Putri Vina, yang merupakan prioritas utama saya sebagai seorang ibu. Saya yakin ayah dan seluruh keluarga mengerti bahwa tindakan diskriminasi yang berujung pada trauma anak adalah hal yang tidak bisa ditoleransi dalam keluarga manapun. Bagian penutup surat itu adalah kuncinya. Vina tidak meminta mereka memihak. Vina hanya meminta pemahaman dan dukungan atas keputusannya untuk melindungi anak. Ia menutupnya dengan kalimat yang menunjukkan kekuatan prinsip. Saya tidak ingin ada perpecahan. Saya hanya ingin ada keadilan dan perlindungan bagi anak saya. Saya percaya, sebagai orang tua dan paman bibi, Anda semua akan mendukung keputusan yang didasari oleh kebutuhan seorang anak yang terluka, bukan dendam. Vina mengecek ulang surat itu berkali-kali, memastikan tidak ada nada emosional yang bisa dimanfaatkan Bu Dewi untuk memutarbalikkan cerita. Setelah yakin, Vina mengirim surat itu, tetapi tidak ke Bu Dewi. Penerima surat. Ayah mertua Vina, ayah Bu Dewi sosok paling dihormati dan disegani dalam keluarga besar. Pendapatnya adalah hukum bagi Bu Dewi. 2 saudara kandung suami Vina,
Ipar Vina mereka harus tahu kenyataan yang sesungguhnya agar Bu Dewi tidak bisa membohongi mereka. Vina sengaja tidak memasukkan Bu Dewi ke daftar penerima, membiarkan Bu Dewi menerima kejutan dari orang lain. Strategi ini sangat cerdas. Bu Dewi tidak bisa menuduh Vina mengadu, karena Vina hanya mengirimkan surat itu kepada ayah mertua dan iparnya sebagai penjelasan atas pembatasan akses. Tidak lama setelah surat itu terkirim, reaksi pertama datang dari suami Vina. Ia menerima salinan surat itu dari salah satu saudaranya. Suami Vina langsung mendatangi Vina dengan wajah pucat. "Vina, apa yang kamu lakukan? Kamu mengirim surat ini ke ayah dan yang lain. Ini akan jadi masalah besar. Ibu akan sangat marah," serunya, suaranya dipenuhi ketakutan. "Apa yang salah dengan surat itu? Aku hanya menjelaskan fakta dan alasanku membatasi akses, yang seharusnya kamu jelaskan sendiri, tapi kamu gagal melakukannya," balas Vina dingin. "Aku tidak menyebarkan gosip. Aku menyajikan fakta tentang trauma anak kita kepada kepala keluarga. Sekarang, kamu bisa memilih, membela ibumu dan melawan fakta, atau berdiri di samping istrimu dan anakmu." Suami Vina terdiam, mencerna beratnya konsekuensi yang akan mereka hadapi. Suaminya sadar, jika ia membela Bu Dewi, Vina tidak akan ragu meninggalkannya. Pukul 8 malam, telepon rumah Vina berdering. Itu adalah ayah mertua. Vina mengangkat telepon itu dengan perasaan campur aduk. "Vina," suara ayah mertua terdengar berat dan sangat serius. "Saya sudah membaca suratmu. Saya minta maaf. Saya sangat malu dengan perbuatan Dewi." Vina hampir tidak percaya. Selama ini, ayah mertua selalu bersikap netral. Tapi kini, suaranya menunjukkan kemarahan yang mendalam. "Putri Vina adalah cucu saya. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan seorang nenek meninggalkan cucunya sendiri di tempat umum selama 3 jam. Saya akan segera menghubungi Dewi. Kamu lakukan saja yang terbaik untuk Putri. Saya mendukung penuh keputusanmu membatasi akses itu. Saya minta maaf karena harus melibatkanmu dalam masalah keluarga ini," kata ayah mertua sebelum menutup telepon. Vina merasakan kemenangan kecil. Ia tidak perlu berteriak. Ia tidak perlu memaki. Ia hanya perlu menyajikan kebenaran dengan cara yang tepat, kepada orang yang tepat. Malam itu, keributan besar terjadi di rumah Bu Dewi. Bu Dewi, yang sedang menikmati sisa-sisa kebahagiaan belanja mahalnya, tiba-tiba dihubungi oleh suaminya, ayah mertua, yang berbicara dengan nada murka dan kekecewaan yang mendalam. Bu Dewi terkejut dan panik. Ia tidak menyangka pembalasan Vina datang begitu cepat, begitu terstruktur, dan melalui saluran yang paling ia takuti. Keesokan harinya, setelah Vina mengirimkan surat elektronik yang menceritakan detail insiden di mall kepada ayah mertua dan saudara-saudara iparnya, suasana di keluarga besar Bu Dewi menjadi sangat tegang. Bu Dewi terbangun dalam keadaan syok. Malam sebelumnya ia menerima hukuman verbal yang sangat keras dari suaminya, ayah mertua, yang jarang sekali terjadi. Ayah mertua tidak hanya memarahi, tetapi juga menyatakan rasa malu yang mendalam atas tindakan Bu Dewi yang tega menelantarkan cucu hanya karena diskriminasi. Bu Dewi yang terbiasa menjadi pusat perhatian dan disegani, kini merasa posisinya terancam. Ia segera menyadari bahwa Vina, menantu yang selama ini ia anggap polos dan mudah diinjak, telah melancarkan serangan balasan yang sangat cerdas. Vina tidak menyerang langsung. Vina menggunakan ayah mertua sebagai palu godam. Reaksi berantai tidak berhenti pada ayah mertua. Pagi itu, telepon Bu Dewi tidak henti-hentinya berdering, dan pesan masuk membanjiri grup chat keluarga besar. Bu Dewi, yang biasanya menjadi ratu dalam grup itu, kini menjadi sasaran bisikan dan kritik terselubung. Awalnya Bu Dewi mencoba melancarkan serangan balasan. Ia menelepon salah satu saudara ipar Vina, mencoba memutarbalikkan fakta. "Tolong, Nak, kamu harus percaya ibu. Vina itu cemburu melihat kedekatanmu dengan anakmu. Dia sengaja membesar-besarkan masalah ini agar ibu tidak bisa bertemu Putri. Ibu tidak meninggalkan Putri, ibu hanya memintanya menunggu sebentar di kursi yang nyaman." Bu Dewi berbohong dengan suara penuh kepalsuan. Namun, Vina sudah lebih unggul. Surat Vina disajikan dengan bukti pendukung. Vina telah menyertakan foto area mall tempat Putri Vina ditinggalkan, lengkap dengan tanda waktu. Vina juga mengirimkan salinan singkat dari surat pengantar psikolog anak yang menyatakan bahwa Putri Vina
memang mengalami gejala trauma dan kecemasan setelah insiden itu. Fakta-fakta keras ini membuat kebohongan Bu Dewi menjadi rapuh. Saudara ipar Vina, yang membaca surat Vina dan mendengarkan pembelaan Bu Dewi, akhirnya menyadari kebenaran. Salah satu ipar Vina bahkan merespons Bu Dewi dengan kecewa, "Bu, Vina tidak perlu berbohong. Ia hanya menyajikan fakta. Kami semua tahu betapa sayangnya Vina pada Putri. Dan kami juga tahu, Bu, bagaimana Ibu sering membedakan perlakuan antara kedua cucu Ibu. Kami malu, Bu. Tolong hormati keputusan Vina demi kebaikan Putri." Pernyataan itu terasa seperti tamparan kedua bagi Bu Dewi. Orang-orang yang selama ini Bu Dewi harapkan menjadi sekutunya, kini berbalik menghakiminya. Bu Dewi merasa terisolasi. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik statusnya sebagai orang tua. Vina telah berhasil membuat Bu Dewi dihakimi oleh cermin sosial Bu Dewi sendiri, keluarga besarnya. Bu Dewi segera menelepon suaminya, putra Bu Dewi, untuk menuntut penjelasan. "Kamu, sebagai anakku, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu biarkan istrimu menghinaku seperti ini di depan seluruh keluarga? Ayahmu sekarang tidak mau bicara denganku. Ipar-iparmu juga menjauh. Kamu harus suruh Vina mencabut surat itu dan meminta maaf padaku," teriak Bu Dewi dengan suara yang sudah pecah karena panik. Suami Vina, yang kini berada dalam posisi terjepit, akhirnya harus memilih. Setelah melihat bukti-bukti yang disajikan Vina dan merasakan tekanan dari ayah mertua, ia tidak punya pilihan selain berdiri di sisi Vina. Bukan karena ia mencintai Vina lebih dari ibunya, tetapi karena ia takut kehilangan Vina dan putrinya, serta takut kehilangan hormat dari ayah mertua. "Bu, Vina benar. Putri trauma. Dan, Bu, perlakuan ibu di mal itu sudah keterlaluan. Kali ini aku tidak bisa membela ibu," ujar suami Vina dengan nada yang dingin. Bu Dewi benar-benar hancur. Kalimat itu adalah penolakan dari satu-satunya anak yang ia harapkan akan selalu membelanya. Bu Dewi tidak menyangka Vina bisa mengubah dukungan suaminya dalam waktu kurang dari 24 jam. Bu Dewi mencoba segala cara untuk menghubungi Vina. Ia menelepon berulang kali, mengirim pesan, bahkan mengirim pesan suara yang penuh dengan air mata buaya, berpura-pura menyesal. Namun, Vina mengabaikan semuanya. Vina hanya membalas satu pesan singkat melalui suaminya, "Keputusan tetap berlaku 6 bulan. Jika Bu Dewi benar-benar menyesal, tunjukkan dengan ketenangan dan introspeksi, bukan dengan keributan. Fokuslah pada kesehatan mental ibu sendiri." Kekalahan Bu Dewi menjadi nyata. Ia tidak hanya kehilangan akses kepada cucunya, ia juga kehilangan martabatnya di depan keluarga besar. Acara liburan yang ia rencanakan dengan riang gembira kini menjadi hambar. Ia tahu, meskipun ia tetap pergi liburan bersama cucu yang lain, suasana tidak akan sama. Semua orang akan berbisik di belakangnya, mengingat surat Vina. Ia telah menjadi paria karena kesombongan dan diskriminasinya. Sementara Bu Dewi tenggelam dalam kepanikan, Vina menghabiskan waktu dengan putri Vina. Vina memeluk putrinya, mengajaknya bermain, dan meyakinkan bahwa ia adalah anak yang paling berharga di dunia. Vina telah memberikan perlindungan nyata, bukan hanya janji. Vina duduk tenang di ruang tamu, melihat ponselnya yang sunyi dari pesan-pesan Bu Dewi. Ia tahu, pembalasan yang paling efektif bukanlah memarahi seseorang, tetapi membiarkan mereka merasakan dampak nyata dan isolasi dari perbuatan mereka sendiri. Bu Dewi telah mengisolasi putri Vina selama 3 jam, dan kini, Vina mengisolasi Bu Dewi dari seluruh dukungan keluarga selama 6 bulan. Ketenangan Vina adalah tanda kemenangannya. Ia berhasil membalikan keadaan tanpa harus kehilangan kendali diri atau harga diri. Kini, Bu Dewi benar-benar sendirian menghadapi badai yang ia ciptakan sendiri. Liburan keluarga besar yang sudah direncanakan Bu Dewi akhirnya tiba. Hari itu seharusnya menjadi hari yang penuh kegembiraan, tawariang para cucu, dan pujian dari menantu serta anak-anaknya. Namun, suasana di rumah Bu Dewi terasa sangat berbeda. Ketegangan menyelimuti udara, dan senyum yang terukir di wajah Bu Dewi tampak dipaksakan, disembunyikan di balik kacamata hitam besar dan pakaian liburan yang mewah. Bu Dewi memang berhasil mempertahankan agar acara liburan tetap berjalan. Membatalkan acara besar itu akan semakin memperjelas kekalahan dan rasa malu yang ia rasakan di depan ayah mertua dan keluarga besarnya. Ia tetap membawa cucunya yang lain, anak dari ipar Vina,
dan anak-anaknya yang lain. Namun, ada dua sosok yang sangat terasa ketidakhadirannya, Vina dan Putri Vina. Suami Vina terpaksa ikut, karena ayah mertua bersikeras bahwa ia harus hadir. Namun, suami Vina datang sendirian, meninggalkan Vina dan Putri Vina di rumah, menjalankan keputusan pembatasan akses yang telah Vina tetapkan. Suami Vina terlihat gelisah dan canggung. Ia tahu, kepergiannya tanpa istri dan anak adalah pernyataan diam-diam di depan seluruh keluarga besar, bahwa ia mendukung keputusan Vina, dan bahwa Bu Dewi memang bersalah. Begitu tiba di resort mewah itu, yang seharusnya menjadi panggung kegembiraan Bu Dewi, suasana terasa sunyi. Saudara-saudara ipar Vina, yang sudah membaca surat dan tahu detail trauma Putri Vina, menjaga jarak yang sopan tetapi dingin dari Bu Dewi. Mereka berbicara seperlunya, fokus pada anak-anak mereka, dan menghindari topik yang bisa memicu ketegangan. Bu Dewi mencoba keras untuk menciptakan kesan bahagia. Ia membeli mainan termahal untuk cucunya yang lain, memesan semua makanan mewah, dan berpose dengan senyum lebar di pinggir kolam renang. Namun, tidak ada yang bersemangat memotretnya. Tidak ada yang antusias memuji setiap tindakannya. Setiap tawa Bu Dewi terasa hampa dan dipaksakan. Bahkan cucu yang lain, yang biasanya dimanja dan riang gembira, tampak kebingungan. Anak-anak kecil itu merasakan ketegangan yang pekat antara orang dewasa. Mereka bertanya-tanya mengapa Putri Vina tidak ikut, dan pertanyaan polos itu selalu dijawab Bu Dewi dengan nada tinggi yang tidak sabar. Sudah, jangan banyak tanya. Main saja. Malam pertama liburan, yang seharusnya diisi dengan pesta barbeque meriah, berakhir dengan suasana canggung di ruang makan. Ayah mertua, yang biasanya humoris, tampak serius dan berbicara hanya kepada putranya yang lain. Ia sama sekali tidak menatap Bu Dewi, kecuali saat ia mengingatkan Bu Dewi untuk menjaga sikap. Dewi, kamu harus ingat, kita kesini untuk bersenang-senang, bukan untuk melupakan masalah yang sudah kamu perbuat. Jangan sampai ada masalah baru, kata ayah mertua dengan nada penuh peringatan. Bu Dewi sangat tersinggung, tetapi ia tidak berani melawan suaminya. Ia hanya bisa mengangguk dan menelan harga dirinya di depan anak-anak dan menantunya. Bu Dewi yang biasanya mendominasi percakapan kini hanya diam. Sementara itu, di rumah, Vina dan Putri Vina menikmati kedamaian sejati. Vina menggunakan waktu ini untuk memberikan bonding yang intensif kepada putrinya. Mereka bermain, membaca buku, dan menonton film tanpa ada tekanan dari jadwal atau tuntutan keluarga besar. Putri Vina, yang merasa aman dan sepenuhnya fokus mendapat perhatian ibunya, mulai menunjukkan pemulihan. Ketakutan di matanya perlahan menghilang, digantikan oleh tawa kecil yang tulus. Vina tidak peduli dengan liburan mewah di resort itu. Baginya, kedamaian mental putrinya jauh lebih berharga daripada selfie di kolam renang. Malam itu, Vina menelepon ayah mertua, bukan untuk mengadu, tetapi untuk berterima kasih. Ayah, terima kasih sudah menjaga perasaan putri dan mendukung keputusan kami. Saya harap liburan ayah tidak terganggu oleh masalah kami, kata Vina tulus. Vina, kamu tidak perlu khawatir. Kamu sudah melakukan hal yang benar sebagai seorang ibu. Ayah yang berterima kasih karena kamu sudah membuka mata kami semua. Sekarang ayah tahu, Dewi butuh waktu untuk introspeksi, jawab ayah mertua. Kata-kata ayah mertua itu memberi Vina kekuatan. Bu Dewi, yang mendengar percakapan itu dari kejauhan, semakin merasa terpojok. Ia sadar, Vina tidak perlu hadir di liburan itu untuk tetap menjadi pemenang. Kehadiran Vina yang tenang di rumahnya, ditambah dukungan penuh dari ayah mertua, telah menguasai suasana liburan itu sepenuhnya. Liburan Bu Dewi di hari pertama hanyalah sebuah pertunjukan yang sepi dan hampa, jauh dari kebahagiaan yang ia rencanakan. Ia merasa seolah-olah seluruh resort itu tahu cerita tentang dirinya yang tega meninggalkan cucunya di mall. Rasa malu itu lebih menyakitkan daripada kemarahan langsung. Bu Dewi mencoba menghubungi suaminya, putra Bu Dewi, lagi, meminta agar Vina dan Putri Vina segera menyusul, berpura-pura bahwa ia merindukan cucunya. Suami Vina membalas dengan tegas. Bu, aku tidak bisa. Vina sudah bilang, keputusannya 6 bulan. Kalau ibu memaksa, Vina akan membawa putri jauh dari jangkauan kita semua. Aku tidak mau mengambil risiko itu. Penolakan itu membuat Bu Dewi semakin putus asa.
Ia mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali total. Liburan ini, yang seharusnya menjadi ajang pamer kekayaan dan kasih sayang, telah berubah menjadi penjaranya sendiri. Ia terperangkap dalam suasana dingin dan canggung yang ia ciptakan, sementara Vina menikmati kebebasan dan ketenangan di rumah. Bu Dewi tahu, hari-hari berikutnya akan semakin berat, dan ia tidak punya siapapun untuk bersandar, karena ayah mertua sudah benar-benar kecewa. Memasuki hari kedua liburan, Bu Dewi sudah tidak bisa lagi berpura-pura menikmati suasana. Rasa malu dan isolasi yang ia rasakan semakin dalam. Ia menyadari bahwa tindakan Vina, sang menantu yang ia anggap bodoh, telah berhasil membalas perbuatannya dengan cara yang paling efektif, mencabut status dan rasa hormatnya di depan keluarga. Ia kini dihadapkan pada masalah yang lebih nyata dan mendesak. Bu Dewi, dalam kepanikannya, telah melupakan satu hal penting yang seharusnya ia urus sebelum keberangkatan, pembayaran deposit besar untuk resort tempat mereka menginap. Ia selalu mengandalkan Vina untuk mengurus administrasi dan keuangan keluarga, termasuk tagihan-tagihan yang tidak ia sukai. Meskipun Bu Dewi kaya, urusan transfer dana besar dan administrasi sering ia serahkan kepada Vina, karena Vina sangat teliti dan efisien. Sebagian besar dana operasional yang Bu Dewi gunakan untuk liburan ini, termasuk deposit, berasal dari rekening gabungan yang dikelola oleh Vina dan suaminya, putra Bu Dewi. Saat breakfast mewah di hari kedua, Bu Dewi menerima pesan singkat dari manajemen resort. Pesan itu mengingatkan bahwa deposit awal yang seharusnya dibayarkan 3 hari sebelum kedatangan belum diterima. Manajemen mengancam akan membatalkan reservasi seluruh kamar dan fasilitas jika pembayaran tidak segera dilakukan dalam waktu 2 jam, mengingat resort sedang penuh. Wajah Bu Dewi langsung memucat. Ia mencari suaminya, ayah mertua, yang sedang menikmati kopi dengan tenang. "Ayah, tolong lihat ini." Bu Dewi menyodorkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ayah mertua membaca pesan itu dengan kening berkerut. "Kenapa deposit ini belum dibayar? Dewi, bukankah kamu yang mengurus semua pembayaran?" "Saya lupa, Yah. Saya pikir Vina sudah mengurusnya. Dia kan yang selalu mengurus semua transfer besar." Bu Dewi mencoba menyalahkan Vina secara refleks. Ayah mertua menatap Bu Dewi dengan kecewa. "Vina adalah menantumu, bukan asisten pribadimu. Dan Vina sedang sibuk mengurus trauma anakmu akibat ulahmu. Kenapa kamu tidak bisa mengurus keuanganmu sendiri?" Ayah mertua kemudian berkata tegas, "Urusan deposit ini urusanmu, Dewi. Ayah tidak mau ikut campur." Bu Dewi beralih kepada suaminya, putra Bu Dewi, yang juga terkejut. "Nak, cepat transfer dananya. Pakai rekeningmu." Suami Vina mengeluarkan ponselnya, mencoba melakukan transfer deposit yang jumlahnya sangat signifikan, puluhan juta rupiah. Namun, transfer tersebut selalu gagal. Ia kemudian menghubungi Vina. "Vina, kamu di mana? Tolong segera transfer dana deposit resort ini. Kalau tidak, kita semua akan diusir," seru suaminya panik dari ujung telepon. Vina, yang sedang bersantai di rumah bersama putrinya, mendengar kepanikan itu. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Vina tahu betul bahwa Bu Dewi tidak menguasai mobile banking dan administrasi keuangan yang rumit. Vina telah menyiapkan langkah ini. "Maaf, Mas," jawab Vina dengan nada tenang. "Rekening operasional yang biasa aku gunakan untuk transfer besar sudah aku freeze sementara. Aku sedang melakukan audit internal untuk memastikan semua dana aman selama 6 bulan aku fokus pada pemulihan putri. Aku tidak bisa mengaktifkannya sekarang." "Apa? Kamu membekukan rekeningnya?" "Vina, ini darurat. Ada keluarga besar di sini. Kamu mau ibu dan ayah malu di depan semua orang?" Suara suaminya meninggi. "Mas, aku sudah ingatkan kemarin bahwa aku fokus pada putri dan tidak bisa mengurus pekerjaan lain, termasuk keuangan Bu Dewi. Kenapa Mas tidak menggunakan rekening pribadimu saja? Mas kan punya dana besar," balas Vina. "Aku punya, tapi tidak sebanyak itu dalam bentuk cash sekarang. Dan transfer sebesar itu butuh konfirmasi bank yang lama." "Vina, tolonglah." Ibu benar-benar panik. Vina mendengar suara Bu Dewi yang berteriak di belakang suaminya, menuntut agar Vina segera menyelesaikan masalah ini. "Maaf, Mas. Aku tidak bisa membantu. Aku sibuk mengurus putri."
Dia baru saja tertidur pulas setelah sesi terapi pertamanya. Aku tidak bisa meninggalkannya, kata Vina, menutup panggilan itu tanpa menunggu respon suaminya. Keputusan Vina untuk membekukan rekening operasional bukan karena dendam, tetapi untuk menegaskan kembali batasannya. Vina bukan lagi pelayan atau asisten pribadi mereka. Ia hanya akan fokus pada anaknya. Dengan hilangnya Vina, hilang pula efisiensi dan kemudahan administrasi yang selama ini mereka nikmati. Kekosongan dana yang tiba-tiba ini bukan hanya masalah uang, tetapi masalah ketergantungan yang selama ini Bu Dewi sembunyikan. Di resort, kepanikan memuncak. Ayah mertua, yang menyadari situasi menjadi sangat serius, terpaksa turun tangan. Ia harus menelepon manajer bank pribadinya untuk segera mencairkan dana darurat dalam jumlah besar. Sebuah proses yang memakan waktu dan membutuhkan banyak dokumen, yang membuat ayah mertua semakin jengkel kepada Bu Dewi. Bu Dewi, yang melihat suaminya harus berjuang keras mengurus masalah yang seharusnya sepele, merasa sangat terhina. Ia tahu, semua orang di meja makan, termasuk saudara-saudara ipar Vina, menyaksikan kelemahan dan ketidakberdayanya. Bu Dewi yang selama ini menyombongkan diri sebagai wanita cerdas dan mampu, kini tidak bisa mengurus deposit hotel. Ini adalah pembalasan yang jauh lebih menghancurkan daripada sekadar kata-kata. Vina menyerang Bu Dewi di titik kelemahan Bu Dewi yang sebenarnya, harga diri dan ketergantungan ekonomi. Bu Dewi tidak bisa lagi menyombongkan kemewahan liburannya jika ia tidak mampu membayar depositnya sendiri. Akhirnya, ayah mertua berhasil menyelesaikan transfer itu. Namun, suasana liburan sudah benar-benar hancur. Ayah mertua tidak lagi berbicara dengan Bu Dewi. Ia hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Dewi, kamu lihat? Hanya karena kamu tidak bisa fokus, kita semua hampir dipermalukan di depan umum. Sebaiknya kamu introspeksi selama liburan ini." Bu Dewi mundur ke kamarnya, merasa terpojok dan sendirian. Ia merindukan kehadiran Putri Vina yang pendiam, yang kehadirannya kini terasa seperti penyelamat. Jika saja Putri Vina ada, Vina pasti ikut, dan masalah deposit ini pasti sudah beres. Bu Dewi tidak lagi merindukan Vina sebagai menantu, ia merindukan Vina sebagai solusi yang hilang. Ia mulai menyadari bahwa ia telah mengusir bukan hanya seorang menantu, tetapi juga sebuah ketenangan yang selama ini menopang kehidupannya yang rumit. Memasuki hari ketiga liburan, suasana di resort sudah berada di titik terendah. Keberhasilan ayah mertua menyelesaikan masalah deposit di hari sebelumnya tidak lantas mengembalikan keceriaan. Sebaliknya, hal itu hanya mempertegas ketegangan dan rasa malu Bu Dewi. Bu Dewi yang tadinya berencana menikmati sisa liburan dengan berbelanja souvenir mahal, kini hanya bisa bersembunyi di dalam kamar, menghindari tatapan kecewa dari ayah mertua dan tatapan dingin dari saudara-saudara ipar Vina. Bu Dewi mencoba mencari pelarian dengan berbelanja daring, namun perhatiannya terganggu. Ia terus-menerus memikirkan Vina dan Putri Vina. Ia mendapati dirinya merindukan hal-hal kecil yang selama ini ia remehkan. Suara tawa kecil Putri Vina, atau bahkan kehadiran Vina yang selalu memastikan semua berjalan rapi dan teratur. Tanpa Vina, segala sesuatunya terasa kacau dan penuh usaha keras. Di tengah keputusasaan-Nya, Bu Dewi menerima kabar buruk yang benar-benar membalikkan keadaan dan memicu kepanikan total. Adalah cucunya yang lain, yang selama ini ia manja dan ia banggakan, tiba-tiba mengalami demam tinggi dan muntah-muntah hebat. Anak itu terlihat sangat lesu dan membutuhkan perhatian medis segera. Panik melanda Bu Dewi dan ipar Vina. Mereka segera membawa cucu itu ke klinik terdekat di resort. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa anak itu mengalami dehidrasi parah dan kemungkinan infeksi pencernaan yang disebabkan oleh makanan yang tidak cocok atau air kolam yang terkontaminasi. Kondisi ini memerlukan perawatan intensif di rumah sakit utama di kota, bukan hanya di klinik sederhana resort. Situasi semakin rumit karena Bu Dewi dan ipar Vina tidak membawa kartu asuransi kesehatan anak yang lengkap. Kartu tersebut, seperti kebanyakan dokumen penting lainnya, biasanya disimpan dan diurus oleh Vina sebagai penanggung jawab administrasi keluarga. Ipar Vina, yang kini dilanda kekhawatiran luar biasa terhadap anaknya, segera menghubungi Vina. "Vina, tolong kami. Anakku demam tinggi dan harus dibawa ke rumah sakit besar. Aku butuh kartu asuransi kesehatannya yang asli. Kamu yang simpan semua dokumen penting, kan? Cepat kirimkan fotonya atau beritahu nomor polisnya." Suara ipar Vina terdengar sangat memohon dan putus asa.
Vina, yang saat itu sedang mengajarkan Putri Vina menggambar di rumah, menjawab dengan nada menyesal yang sopan. Maaf, kakak. Aku tidak bisa membantu. Semua dokumen asuransi kesehatan keluarga, termasuk polis anak kakak, memang aku simpan di brankas kantor, bukan di rumah. Dan brankas itu terkunci dengan sistem biometrik yang hanya bisa aku akses. Aku baru bisa ke kantor lusa. Vina tidak berbohong. Memang benar, Vina memegang kunci administrasi keluarga besar itu. Selama ini, Bu Dewi selalu bergantung pada Vina untuk menyimpan dan mengurus segala sesuatu yang penting dan rumit, dari pajak hingga asuransi. Ketika Vina menegaskan dirinya sibuk dan menarik diri, semua fondasi administrasi itu ikut runtuh. Ipar Vina menangis dan menyerahkan telepon kepada Bu Dewi. Vina, kamu tegas sekali. Cucu saya sakit. Ini gawat darurat. Kamu mau kami membayar biaya rumah sakit yang mahal tanpa asuransi? Kamu suruh suamimu segera pulang dan ambil kuncinya. Bu Dewi berteriak, suaranya dipenuhi ketakutan yang nyata, bukan lagi kemarahan yang sombong. Maaf, Bu. Seperti yang saya katakan, kuncinya ada pada sistem biometrik saya. Hanya saya yang bisa mengaksesnya. Dan saat ini, saya tidak bisa meninggalkan Putri. Saya harus menjaga batasan 6 bulan yang sudah kita sepakati. Jika saya pergi ke kota, siapa yang akan mengurus Putri dan trauma yang ia alami? Balas Vina, mempertahankan ketenangan dan prinsipnya. Vina tidak menggunakan kata-kata kasar. Ia hanya menggunakan keputusan Bu Dewi sebelumnya sebagai benteng. Batasan 6 bulan itu kini menjadi pagar yang melindungi Vina, sekaligus jeruji yang menjebak Bu Dewi. Saya sibuk mengurus kesehatan mental anak saya, Bu. Kesehatan anak saya adalah prioritas utama saya saat ini. Saya yakin ibu dan kakak ipar bisa menyelesaikan masalah administrasi ini sendiri, seperti ibu menyelesaikan masalah deposit kemarin, tambah Vina, menyentil masalah deposit di hari kedua. Bu Dewi benar-benar tersentak. Ia menyadari bahwa Vina tidak hanya membalas perlakuan di mal, tetapi juga membalas semua perlakuan meremehkan selama bertahun-tahun yang membuat Vina harus mengurus segala hal tetek bengek keluarga. Bu Dewi putus asa dan mencoba menghubungi suaminya, putra Bu Dewi, yang sedang berada di resort. Suami Vina segera bergegas ke klinik, tetapi ia tidak punya kunci brankas Vina. Suami Vina menelepon balik Vina, memohon agar Vina datang. Vina, kali ini bukan masalah ibu. Ini masalah anak kecil yang sakit keras. Kamu mau anak itu kenapa-kenapa? Kita ini keluarga, Vina. Justru karena kita keluarga, Mas, harusnya Mas mengerti kenapa aku tidak bisa pergi. Aku sedang mengurus anak kita yang trauma karena ibumu. Kenapa Mas tidak memohon kepada ibu untuk datang ke kota, mengambil kartu itu, dan membawanya kembali? Bu Dewi kan tidak sibuk. Tantang Vina. Vina tahu Bu Dewi tidak akan mau melakukan perjalanan jauh yang melelahkan hanya untuk mengambil kartu asuransi, apalagi kembali ke kota tempat Vina berada. Bu Dewi, yang mendengarkan percakapan itu, akhirnya menangis frustrasi. Ia menyadari kebodohannya, ia telah mengusir solusi dari hidupnya sendiri. Ia telah menukar kasih sayang tulus cucu yang pendiam dengan tawa palsu dan harta benda. Akhirnya, dalam kepanikan ekstrim, Bu Dewi dan ipar Vina terpaksa membawa cucu yang sakit itu ke rumah sakit utama, membayar biaya down payment yang sangat besar tanpa bantuan asuransi, dan berharap ayah mertua bisa mengurus klaim asuransi belakangan. Seluruh kebahagiaan liburan Bu Dewi kini lenyap, digantikan oleh malam panjang di lobi rumah sakit, didera rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Vina, setelah menutup telepon, memeluk putrinya yang sudah bangun. Ia merasakan ketenangan. Bukan ketenangan karena Bu Dewi menderita, tetapi ketenangan karena ia telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah seorang ibu yang berprinsip, dan bahwa kesibukannya mengurus putrinya jauh lebih penting daripada masalah uang atau administrasi Bu Dewi. Hari ketiga liburan itu menjadi puncak kehancuran bagi Bu Dewi. Malam ketiga liburan itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Bu Dewi dan seluruh rombongan yang tersisa. Bu Dewi dan ipar Vina menghabiskan malam di rumah sakit, menunggu kepastian kondisi cucu yang sakit. Suasana di antara mereka sangat dingin. Ipar Vina, meskipun tidak menyalahkan Bu Dewi secara langsung, jelas menunjukkan kekecewaan mendalam atas ketidakmampuan Bu Dewi mengurus hal administrasi penting, yang berujung pada kerumitan pembayaran di rumah sakit. Bu Dewi, yang selalu ingin terlihat dominan,
kini merasa kecil dan tak berdaya. Ayah mertua, setelah mengetahui insiden darurat ini, segera mengambil penerbangan kembali ke kota, meninggalkan resort di hari ketiga. Kepergian ayah mertua adalah penolakan paling keras. Ayah mertua tidak lagi mau berada di tempat yang penuh masalah akibat kelalaian Bu Dewi. Sebelum pergi, ayah mertua sempat menelepon Bu Dewi dan berkata dengan suara datar, "Dewi, uruslah dirimu sendiri dan selesaikan masalah ini. Aku akan pulang. Aku lelah dengan semua kekacauan ini." Kata-kata ayah mertua itu menghantam Bu Dewi lebih keras daripada ribuan caci maki. Ia sadar, suaminya sudah muak dan meninggalkannya sendirian menghadapi kekacauan tersebut. Di tengah kepanikan dan rasa bersalah yang memuncak, Bu Dewi memutuskan untuk melakukan langkah terakhir. Ia harus bicara dengan Vina. Ia harus memohon, bukan lagi menuntut. Bu Dewi meminjam ponsel suaminya, putra Bu Dewi, yang juga terlihat sangat stres dan menyesali kepergian Vina. Bu Dewi menelepon Vina. Panggilan itu dijawab Vina setelah deringan ketiga. Vina terdengar tenang, seolah ia sedang berada di tempat paling damai di dunia, jauh dari drama rumah sakit dan liburan yang gagal. "Halo, Vina? Ini Ibu." Suara Bu Dewi terdengar parau, sangat berbeda dari nada sombong yang biasa ia gunakan. Vina menjawab dengan nada formal dan sopan, "Ya, Bu Dewi. Ada yang bisa saya bantu?" "Vina, Ibu mohon. Kamu harus segera ke kota. Kamu harus ke kantor dan ambil kartu asuransi anak iparmu. Kami butuh itu sekarang untuk klaim rumah sakit. Kami tidak bisa membayar seluruh biayanya sendiri." "Vina, Ibu mohon." Ibu benar-benar panik. Bu Dewi memohon, suaranya dipenuhi tangisan yang tulus. Vina terdiam sejenak. Ia tahu ini adalah momen puncak pembalasan, saat Bu Dewi mencapai titik terendah dan benar-benar mengakui kekalahannya. "Maaf, Bu Dewi," kata Vina, menggunakan nama panggilan yang sangat formal, seolah Bu Dewi bukan lagi ibu mertuanya. Kalimat Vina terdengar dingin dan berprinsip. Aku tidak bisa. Aku benar-benar sibuk. Putriku baru saja selesai sesi terapi emosionalnya hari ini. Dia membutuhkan perhatian dan pelukan penuh dariku agar rasa traumanya hilang. Aku tidak bisa meninggalkannya sendiri, bahkan sedetik pun. Dan aku tidak bisa melanggar janji batasan 6 bulan yang sudah aku buat demi kesehatannya." Bu Dewi terkejut mendengar kata, "sibuk." Kata itu adalah kata yang sama yang Bu Dewi gunakan untuk mengusir Putri Vina dari mall. "Kamu tunggu di sini saja, tidak usah ikut. Kami sibuk." Kini, Vina membalikan senjata itu kepadanya. "Tapi Vina, ini darurat. Ini masalah nyawa." Bu Dewi berteriak. "Aku tahu, Bu. Dan aku menyesal dengan situasi ini," jawab Vina. "Tapi, Putri Vina juga darurat. Trauma yang ibu sebabkan padanya adalah masalah darurat bagi kami. Aku sudah memilih prioritas, Bu. Dan prioritasku adalah anakku. Aku harus menyelesaikan urusanku sebagai seorang ibu sebelum aku bisa membantu urusan orang lain." Vina mengulangi kalimat penolakan yang sama, menolak untuk menjadi solusi bagi masalah yang diciptakan Bu Dewi sendiri. Ia tidak menyumpahi, tidak memarahi, dan tidak menghina. Ia hanya menegaskan batasannya, "Maaf, aku sibuk." Di sisi Bu Dewi, ia merasa seolah-olah ia sedang melihat cermin. Ia menyadari betapa kejam dan meremehkannya kalimat itu saat ia mengucapkannya kepada Putri Vina di depan mall. Bu Dewi kini merasakan sendiri bagaimana rasanya diabaikan dan dianggap tidak penting karena kesibukan orang lain. Perasaan itu menghancurkan harga dirinya. Ia menyadari bahwa Vina membalasnya dengan sangat cerdas, menggunakan kesibukan sebagai pembalasan. Bu Dewi akhirnya menyerah. Ia meletakkan ponsel itu, menangis tanpa suara. Suaminya, putra Bu Dewi, menatapnya dengan pandangan kosong, tidak ada lagi belas kasihan, hanya rasa lelah. Ia menyadari, ibunya telah mencapai titik terendah. Setelah panggilan itu, Bu Dewi tidak lagi mencoba menghubungi Vina. Ia menghabiskan sisa malam dengan merenung. Ia melihat ipar Vina yang sibuk mengurus anaknya dengan penuh perhatian di rumah sakit, dan ia membandingkannya dengan dirinya yang sibuk dengan harta dan status palsu. Ia mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan esensi kebahagiaan. Vina, setelah mengakhiri panggilan, menutup laptopnya. Ia telah mencapai titik kemenangan moralnya.
Ia tidak lagi perlu membuktikan diri. Ia telah membuat Bu Dewi membayar mahal dengan rasa malu, kepanikan, dan hilangnya dukungan keluarga. Keesokan harinya, Bu Dewi dan rombongan kembali dari liburan, menyeret koper mereka dengan langkah gontai. Mereka tidak lagi membawa aura kemewahan. Bu Dewi terlihat lesu dan sangat tua, bayangan dari wanita sombong yang pergi 3 hari yang lalu. Suami Vina kembali ke rumah, wajahnya penuh penyesalan. Ia melihat Vina dan putri Vina yang sedang bermain dengan tenang di ruang keluarga. Rumah itu terasa damai, sebuah kontras yang tajam dengan kekacauan yang baru saja ia tinggalkan. Ia mendekati Vina dan berkata, "Vina, aku minta maaf. Kamu benar. Ibu sudah keterlaluan. Aku seharusnya tidak membiarkan semua ini terjadi." Vina menatap suaminya, tahu bahwa pengakuan ini adalah akhir dari perang dingin mereka. Kepulangan Bu Dewi dari liburan yang gagal itu seperti menyaksikan parade kekalahan. Bu Dewi kembali ke rumahnya dengan langkah gontai, membawa serta rasa malu yang jauh lebih berat daripada koper-koper mewah yang ia bawa. Ia bukan lagi wanita sombong yang berkuasa, ia adalah wanita tua yang lelah dan terisolasi. Seluruh keluarga besar, dari ayah mertua hingga saudara-saudara ipar Vina, telah mengetahui kelemahan dan keburukan karakternya. Di sisi lain, Vina dan putri Vina menikmati kedamaian yang berharga. Suami Vina kembali ke rumah dengan wajah penuh penyesalan. Ia melihat Vina yang memeluk putrinya yang tertidur di sofa. Momen itu adalah kontras yang menampar. Di luar sana, ibunya tenggelam dalam drama dan penyakit, sedangkan di rumahnya, kedamaian tercipta karena ketegasan Vina. Suami Vina mendekati Vina. Ia berlutut di samping sofa. "Vina, aku sungguh minta maaf. Aku gagal melindungimu dan putri. Aku butuh waktu 3 hari di sana untuk menyadari betapa buruknya perlakuan ibu dan betapa pasifnya diriku. Aku minta maaf," katanya, suaranya tulus dan penuh penyesalan. Vina menatap suaminya. Ia tidak mencari kemenangan, ia mencari perubahan. "Mas, permintaan maafmu tidak cukup. Yang kubutuhkan adalah komitmen. Komitmen bahwa ini yang terakhir. Kamu harus berani menjadi perisai bagi anak dan istrimu, bukan hanya mencari zona amanmu sendiri." Suami Vina mengangguk. "Aku janji. Mulai sekarang, aku di pihak kalian. Batasan 6 bulan itu akan aku jaga, dan aku akan pastikan ibu menghormati keputusanmu." Keesokan harinya, Bu Dewi menelepon suami Vina, meminta bertemu. Pertemuan itu diatur di rumah Vina, tetapi Vina bersikeras Bu Dewi hanya boleh datang sendirian. Bu Dewi tiba dengan kepala tertunduk. Ia tidak membawa tas mahal atau hadiah. Wajahnya terlihat sangat kuyu, matanya sembab, dan ia terlihat lebih tua dari usianya. Ia melihat putri Vina yang sedang asyik bermain. Putri Vina hanya menatapnya sekilas, tanpa antusias, tanpa ketakutan. Bu Dewi mendekati Vina, yang berdiri tegak di samping suaminya. "Vina, ibu datang untuk meminta maaf. Bukan karena asuransi atau deposit, tapi karena apa yang ibu lakukan pada putri," katanya, suaranya bergetar. Bu Dewi kemudian menceritakan semua yang ia rasakan selama 3 hari liburan itu. Ia menceritakan rasa malu karena ditelanjangi di depan ayah mertua, rasa frustrasi karena tidak berdaya mengurus administrasi, dan yang paling menyakitkan, rasa ketakutan karena ia hampir kehilangan cucunya yang lain tanpa asuransi. Selama ini ibu selalu berpikir bahwa uang, barang mahal, dan kekuasaan adalah segalanya. Ibu meremehkanmu karena kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang sibuk mengurus hal-hal sepele. Ibu tidak sadar, kamu adalah yang paling berharga. Kamu adalah ketenangan dan kerapian yang membuat hidup ibu berjalan mulus. Dan yang paling penting, ibu menyakiti putri hanya karena keegoisan ibu ingin pamer pada cucu yang lain. Bu Dewi terisak. Vina mendengarkan pengakuan itu dengan tenang. Ini adalah pengakuan yang tulus, bukan lagi air mata buaya. Bu Dewi telah dipaksa menghadapi kenyataan bahwa ia membutuhkan Vina, bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai pondasi yang ia remehkan. Vina akhirnya berbicara, "Bu, saya sudah memaafkan ibu sejak semalam. Tetapi, memaafkan tidak berarti melupakan konsekuensi. Batasan 6 bulan itu tetap berlaku. Putri butuh waktu. Saya tidak ingin dia melihat ibu dan mengingat rasa takut yang ibu berikan." Suami Vina menguatkan pernyataan Vina. "Bu,
Tolong hormati keputusan Vina. Ini demi Putri. Bu Dewi mengangguk. Ia tidak lagi menuntut. Ia menerima hukumannya dengan lapang dada. Baik, Vina. Ibu akan menunggu. Tapi, bisakah ibu membuat satu janji? Bu Dewi meminta. Setiap kali ibu merindukan Putri, bolehkah ibu mengirimi ibu foto atau video Putri? Vina tersenyum tipis. Ini adalah tanda ketulusan yang sesungguhnya. Bu Dewi tidak lagi meminta akses fisik, tetapi hanya ingin tahu bahwa cucunya baik-baik saja. Tentu, Bu. Kami akan mengirimi ibu kabar Putri, jawab Vina. Bu Dewi pamit pulang dengan janji untuk introspeksi. Ia pergi bukan sebagai wanita yang diusir, melainkan sebagai wanita yang memulai babak baru hidupnya dengan kerendahan hati. Vina telah memenangkan pertempuran moral, tanpa harus kehilangan harga diri. Ia tidak hanya melindungi putrinya, tetapi juga berhasil mengembalikan kesadaran suaminya dan menyembuhkan penyakit hati ibu mertuanya. Vina tahu, 6 bulan ke depan adalah masa pemulihan bagi semua orang, terutama untuk Bu Dewi. Vina membuka pintu baru dalam hidupnya, pintu di mana ia dan putrinya dihormati dan dilindungi, dengan suami yang berkomitmen penuh. Ketenangan sejati akhirnya menyelimuti rumah mereka. Vina memeluk putrinya, menyadari bahwa power sejati seorang ibu bukanlah kekayaan, melainkan prinsip dan keberanian untuk melindungi buah hati dari ketidakadilan. Perlakuan kejam Bu Dewi di depan mal, yang tadinya terasa seperti akhir, ternyata adalah awal dari kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi Vina dan putrinya. Pesan moralnya. Harga diri dan martabat seorang anak jauh lebih berharga daripada kekayaan atau status. Pembalasan yang paling kuat adalah menegakkan prinsip dan batasan diri, membuat pelaku menyadari konsekuensi dari perbuatan mereka melalui isolasi dan introspeksi, bukan kemarahan.